Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dropshipper dalam tinjauan fikih muamalah. Dropshipper adalah sebuah sistem yang memungkinkan Anda untuk menjual berbagai macam produk langsung dari produsen kepada konsumen tanpa harus menyimpan stok, mengemas dan mengirim barangnya ke konsumen. Metode bisnis dropshipper ini cocok bagi siapa saja yang ingin berjualan tanpa mempunyai modal atau tidak memiliki produk sendiri. Terlebih di era digital seperti sekarang, ada banyak orang yang gemar berbelanja secara daring atau online, sehingga kesempatan menjadi seorang dropshipper juga terbuka luas. Untuk menjadi seorang dropship, Anda biasanya harus mendaftar keanggotaan terlebih dulu ke produsen produk. Kemudian baru bisa melakukan pemasaran produk ke konsumen. B. Bentuk dropshipping dan siapakah dropshipper? Dropshipping adalah teknik manajemen rantai pasokan di mana reseller atau retailer pengecer tidak memiliki stok barang pihak produsen atau grosir. Dropshipper yang nantinya akan mengirim barang secara langsung pada pelanggan. Keuntungan didapat dari selisih harga antara harga grosir dan eceran. Tetapi beberapa reseller ada yang mendapatkan komisi yang disepakati dari penjualan yang nanti dibayarkan langsung oleh pihak grosir kepada reseller. Inilah bentuk bisnis yang banyak diminati dalam bisnis online saat ini. Berikut ilustrasi mengenai sistem dropshipping. Barang dipasarkan lewat toko online atau dengan hanya memasang display item atau katalog. Lalu pihak buyer, pembeli, melakukan transaksi lewat toko online kepada reseller dropship. Setelah uang ditransfer, pihak dropshipper grosir yang mengirim barang kepada buyer, artinya pihak reseller sebenarnya tidak memiliki barang saat itu. Barangnya ada di pihak supplier, yaitu produsen atau grosir. Contoh sebagai berikut. Di sini ada reseller dropship, ada toko online, ada buyer, dan yang terakhir ada dropship. Di sini ada 5 langkah. Yang pertama, Anda sebagai reseller dropship jual produk kami di toko online Anda. Dan langkah yang kedua, buyer membeli produk dari toko online Anda. Yang ketiga, buyer membayar harga jual serta biaya kirim. Dan langkah yang keempat, Anda sebagai reseller dropship membayar kami sesuai harga kami, yaitu dropshipper. Dan langkah yang terakhir, dropshipper kami mengirim barang dengan nama Anda. 1. Menjual barang yang bukan miliknya. Asalnya, yang dilakukan reseller adalah menjual barang yang bukan miliknya. Mengenai jual beli semacam ini termasuk dalam larangan dalam jual beli. Karena di antara syarat jual beli, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Jual beli barang yang bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadis larangan jual beli sebagai berikut. Hakim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya'tini rajulu yas'alunil bai'ah laisa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu as-suqih qala la tabi' ma laisa indaka." Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku, lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Rasulullah SAW menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu." Hadis riwayat Abu Daud nomor 3503, Nasa'i nomor 4613, At-Tirmidzi nomor 1232, dan Ibnu Majah nomor 2187. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. C. Hukum dropship dalam Islam memiliki 2 pandangan mengingat dari penerapan sistem jual beli dropshipping yang berbeda dengan reseller. Berikut ini penjabaran lengkapnya. Yang pertama, dropshipping belum mendapatkan izin. Sistem dropshipping biasanya dilakukan ketika penjual membuat akun sendiri dan mencantumkan berbagai jenis barang yang ditawarkan masih berbeda di tangan pedagang lainnya, supplier. Dropshipper dalam sistem ini hanya berperan mencari barang tanpa adanya kesepakatan imbalan ujroh dengan pedagang utama. Hukum Islam dalam sistem dropship ini disepakati oleh mayoritas ulama Indonesia sebagai sistem yang haram. Namun, sistem ini tidak haram bagi mazhab Hanafi yang masih memperbolehkan selama dropshipper mengetahui ciri-ciri umum dari produk yang dijualnya. Sebagian dari larangan Syafi'iyah juga masih ada yang mengatakan boleh, tetapi sifatnya terbatas pada barang yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya. 1. Solusi syar'i untuk sistem dropshipping. 3 solusi yang ditawarkan dalam fatwa di atas bagi pihak pengecer. A.
bertindak sebagai calon atau broker. Dalam kondisi ini bisa mengambil keuntungan dalam pihak pembeli atau produsen grosir atau keduanya sekaligus sesuai kesepakatan. Lihat bahasa mengenai komisi makelar broker. B. Bertindak sebagai agen atau wakil. Dalam kondisi ini, barang masih boleh berada di tempat produsen grosir. Mereka pun bisa bertindak sebagai pengirim dropshipper ke tangan konsumen atau buyer. Jika sebagai agen berarti sudah disetujui oleh pihak produsen atau grosir, ada hitam di atas putih. C. Jika menjual sendiri, misalnya atas nama toko online, tidak atas nama produsen, maka seharusnya barang sampai ke tangan lalu boleh dijual pada pihak lain. 2. Bentuk dari solusi ketiga ini bisa menempuh dua cara. A. Menggunakan sistem bai' al-murabbah lil amir basi siro. Memerintah untuk membelikan barang online untuk membelikan barang tersebut dengan keuntungannya yang telah disepakati. Barang tersebut dibelikan dari pihak produsen grosir. Namun catatan yang perlu diperhatikan, sistem al-amir bai'us siro tidak bersifat mengikat. Pihak buyer bisa saja membatalkan transaksi sebelum barang dikirimkan. Kemudian, dalam sistem ini menunjukkan bahwa barang tersebut sudah jadi milik penuh pihak toko online. Dalam sistem ini, sebagai dropshipper adalah pihak toko online itu sendiri atau bisa jadi ia menyuruh para supplier. Namun, ia hanya bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan barang. Lihat bahasan mengenai bai' al-murabbah lil amir bisiro. B. Menggunakan sistem bai'us salam, uang tunai terlebih dahulu diserahkan, tidak bisa dicicil, lalu barang belakangan. Bentuknya adalah buyer, pembeli, mengirimkan uang tunai kepada pihak toko online seharga barang yang hendak dia beli. Kemudian pihak toko online mencarikan barang pesanan pembeli. Lalu pihak toko online membeli barang dan selanjutnya barang dikirim ke pembeli oleh tanpa diserahkan pemilik toko online tersebut yang mengirimnya. Bisa saja pihak produsen grosir yang mengirimnya secara langsung pada buyer. Lihat bahasan mengenai jual beli salam. Berikut tambahan solusi yaitu ada dua. Yang pertama akad salam. Kedua, ketika mendekati deal dengan pembeli, maka dropshipper membeli barang tersebut dari supplier dengan kemudian dijual dengan harga lebih tinggi. Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan pembeli ketika akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. 2. Dropshipping sudah mendapatkan izin. Pada sistem dropshipping yang sudah mendapatkan izin, penjual sudah mendapatkan kesepakatan dengan supplier untuk mempromosikan dan menjual barang dengannya. Dengan demikian, pedagang berperan selaku orang yang diizinkan atau mendapatkan kuasa menjual selaku orang yang diberi izin menjual barang. Maka dropshipping ba'aliyat yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat. Meski begitu, sifat dan ciri khas barangnya bisa diketahui dan diperbolehkan dijual sebab telah ada pemberian kuasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.